saja. Maka yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga, orang yang sukses adalah orang yang selalu ramah. Tidak mudah patah hati, tidak mudah kecil hati, tidak mudah takut, menghadapi tantangan tidak pernah takut. Jadi ramah ini bukan sekedar kita banyak senyum saja, tapi juga kesabaran dan kesyukuran. Jadi etos yang berikutnya adalah ramah. Yang keempat adalah orang sukses adalah orang yang punya empati. Apa empati itu? Empati itu temannya simpati, mentari gitu ya. Apa empati? Bisa memahami perasaan orang lain, tidak mentang-mentang. Bahwa teman kita kalau sedang sukses, sedang susah, ya jangan ditambah susah lagi. Jangan teman kita lagi kesusahan karena ada familinya meninggal, kita malah cengengesan. Nah itu namanya tidak punya empati ya. Orang sukses adalah punya empati. Dan yang kelima, orang sukses adalah selalu punya keterampilan. Makanya kalian kuliah di sini agar punya keterampilan. Yang kuliah ngambil jurusan ada pertanian ya di sini ya? Oh enggak ada, adanya ya kalau informatika kan bidang saya udah tahu ya, informatika, komunikasi dan sebagainya. Masing-masing harus belajar dengan keterampilannya sendiri-sendiri, makanya kuliah. Dan kuliah itu adalah sebuah penderitaan. Penderita enggak kuliah itu? Nah, sudah dapat dosen galak, banyak tugas, udah itu suruh bayar lagi. Sudah itu mau lagi disuruh bayar ya. Tapi enggak apa-apa, itu adalah pengorbanan karena kita agar mendapatkan keterampilan. Nah inilah 5 kunci sukses. Kalau kita kuasai, kita pegang, maka kita akan menjadi orang sukses. Bersemangat, kreatif, ramah, empati, dan terampil, ini kalau disingkat menjadi berkarakter. Nah tadi kalau Pak Pangdam juga punya singkatan, saya juga punya singkatan. Jadi berkarakter adalah bersemangat, kreatif, ramah, empati, dan terampil. Coba ulangi ya. Berkarakter singkatan dari apa? Stop. Bilang bersemangatnya kurang bersemangat ya. Berkarakter adalah nah itu dong baru bersemangat betul ya. Karena kunci pertama dari sukses adalah bersemangat. Kalau kita nggak bersemangat, nggak akan pernah sukses. Nah karena itu parkirnya di MUG sana gitu ya. Nah jalan kaki gitu ya. Jadi olahraga itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi saya di sini, di depan ini, juga karena kenapa saya bergerak-gerak begini, kenapa saya tidak pakai podium? Karena saya biar olahraga, dengan olahraga begini saya jadi bugar terus. Karena memang manusia itu, tubuh manusia didesain untuk bergerak. Coba saya minta kalian diam, nggak bergerak sama sekali, diam. Hanya boleh bernafas dan berkedip. Oke, saya hitung mulai 3 ya. 1, 2, 3. Enak nggak? Nggak enak ya? Jadi diam itu nggak enak. Yang enak itu coba boleh olahraga, coba boleh gerak-gerak, boleh ngeliat-ngeliat, boleh geleng-geleng. Enak kan? Jadi tubuh manusia itu didesain untuk olahraga. Ada jurusan olahraga di sini ya? Ada ya? Nah nanti tanya sama teman-teman yang ahli olahraga itu. Kalau kita tidak bergerak, maka peredaran darah kita menjadi lambat, akibatnya darah kita menjadi asam, dan kita rasanya pegel. Tapi kalau kita banyak bergerak, darah kita bergerak dengan cepat, maka tubuh kita menjadi bugar. Jadi bugar itu tidak harus ikut olahraga ini ya, bisa bergerak dimanapun. Di kampus kalau banyak jalan, kita juga bugar. Makanya nanti kalau kuliah, nunggu kuliah berikutnya, jangan kemudian duduk di bawah pohon terus main HP gitu ya. Itu nggak bugar nanti ya. Oke. Yang kedua, selain olahraga apa? Tidur yang cukup. Tidur, olahraga. Yang ketiga adalah makan yang sehat. Ya, makanan sehat itu adalah makan makanan yang bergizi, tidak banyak lemak dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana kita membuat bugar. Kenapa bugar itu ada kaitan dengan gerakan? Kalau kita lihat emotion atau emosi, semangat, itu ada hubungannya dengan motion, gerakan. Makanya kenapa tadi diminta oleh Pak Pangdam untuk mengepal tangan dan sebagainya itu karena kita agar
bersemangat ya, agar bergerak bersemangat. Nah, cara kita membuat selain dengan menggunakan gerakan, ini saya lewati aja. Ayo, kita nyanyikan lagu Hoki Joki. Semua siap? Letakkan tangan kirimu. Kenapa nggak bisa di skip ya? Karena waktunya pendek, jadi saya lewati aja. Ayo. Nah, jadi saudara sekalian, saya agak percepat aja karena waktunya kita hanya tinggal 30 menit. Remote-nya kayaknya kurang ya, kurang. Ini remote-nya, oke. Remote-nya kayaknya kalau jauh nggak nyampe kayaknya ya. Nah, salah satu cara kita mengendalikan pikiran adalah kita selalu optimis. Apa itu optimis? Orang yang optimis adalah boleh gagal sekali, boleh gagal 2 kali, boleh jatuh sekali, boleh jatuh 2 kali, tapi tidak pernah menyerah. Siapa yang bisa naik sepeda, katakan? Waktu belajar sepeda jatuh, nangis, luka, menyerah. Nah, itulah. Jadi pengalaman naik sepeda itu harus kalian ingat terus. Ketika kalian menghadapi apapun, boleh kita jatuh, boleh kita luka, boleh kita nangis, tapi tidak boleh menyerah. Itulah berkaitan dengan orang yang optimis. Kita lihat sebuah film yang luar biasa. Film ini filmnya Tintin. Ada yang nonton film Tintin ya? We'll show them, won't we, Tintin? All right, then what's the plan? There is no plan. Of course there's a plan. Coba perhatikan film ini percakapannya antara Kapten Haddock dengan Tintin ya. They lead him to the treasure. It could be anywhere in the world. We'll never see him again. It's over. I thought you were an optimist. You were wrong, weren't you? I'm a realist. That's just another name for a quitter. You can call me what you like. Don't you get it? Nih, perhatikan sekarang ya. Failed. There are plenty of others willing to call you a failure, a fool, a loser, a hopeless souse. Don't you ever say it of yourself. You send out the wrong signal. That is what people pick up. Do you understand? You care about something, you fight for it. Ini yang kedua, perhatikan. You push through it. There's something you need to know. Nah, ini yang ketiga. You can never let it defeat you. What did you just say? You hit a wall, you push through it. No. You said something. Itu adalah 3 pelajaran dari Kapten Haddock kepada Tintin. Yang pertama apa tadi? Waktu Tintin bilang, ya saya nggak bisa, saya gagal. Apa kata Kapten Haddock? Jangan pernah mengatakan pada diri kita bahwa kita gagal. Orang lain boleh mengatakan, kamu gagal, kamu susah, hidup kamu menderita, kamu pecundang. Tidak akan mempan. Tapi kalau kita sendiri mengatakan itu pada diri kita, saya nggak bisa, pelajarannya susah, saya nggak lulus, bikin skripsi susah, maka itulah yang akan terjadi. Jadi ada sebuah buku luar biasa judulnya The Secret, di situ banyak cerita-cerita tentang orang yang punya pikiran sesuatu, pikiran itulah yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau kalian mulai sekarang punya pikiran, saya lulus dari Bina Dharma akan jadi orang hebat, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau ya saya cuman anak musirawas, bisa apa, maka itulah juga yang akan terjadi. Jadi mulai sekarang pikirkan sesuatu yang hebat untuk diri kalian, apapun cita-cita kalian. Yang cita-citanya jadi pengusaha, saya akan jadi pengusaha terbesar di Indonesia. Yang cita-citanya jadi gubernur, saya akan jadi gubernur. Yang cita-citanya jadi presiden, saya akan jadi putra Sumatera Selatan pertama yang jadi presiden di Indonesia. Itu katakan dalam otak kita ya. Yang kedua adalah ketika kita menghadapi hambatan, kita menghadapi tembok, apa katanya? Robohkan temboknya. Jadi kalau menghadapi tembok jangan menyerah, dirobohkan temboknya. Tembok ini apa sih? Tembok ini adalah hambatan-hambatan dari kita. Lulus dari Bina Dharma, nanti mau lanjut S2 di luar negeri. Punya hambatan, nggak punya uang. Itu adalah tembok, robohkan. Caranya gimana? Cari beasiswa misalnya.
Jadi itu adalah ketika kita mengatasi masalah pun, menghadapi masalah apapun, jangan menyerah pada masalah, tapi robohkan temboknya. Yang ketiga adalah, Kapten Darurat tadi mengatakan, ada sesuatu tentang kegagalan yang harus kita tahu. Jangan sekali-kali kita menyerah kepada kegagalan. Pengalaman naik sepeda itu boleh jatuh, boleh luka, boleh nangis, tapi yang tidak boleh adalah menyerah. Jadi ini bagi cowok-cowok yang masih jomblo-jomblo ini, banyak yang jomblo kan ya, karena mahasiswa baru ya. Nanti kalau naksir, ada cewek cantik naksir ditolak sekali, nggak usah menyerah, besok datang lagi. Ditolak lagi, datang lagi besoknya, diguyur sama orang tuanya, diguyur air, nggak usah menyerah, datang lagi, lama-lama, ya sudahlah apa boleh bulat diterima aja lah gitu. Jadi rahasia dapat istri cantik begitu, istri saya cantik loh, boleh tanya sama ini. Dulu caranya begitu juga saya, jadi ditolak sekali nggak apa-apa, datang lagi, tolak lagi, datang lagi, lama-lama diterima gitu ya. Jadi dalam hidup juga begitu, lulus dari sini ngelamar kerja di satu kantor, nggak ada lowongan, nggak apa-apa Pak, saya mau lamar pokoknya. Nanti ditolak lagi lamarannya, besok kirim lagi, kan sudah ditolak, nggak apa-apa kan saya mau kirim lagi, nggak apa-apa. Saya pantang menyerah Pak. Surat lamarannya dikembalikan lagi, nggak apa-apa, minggu depan datang lagi, ngelamar lagi. Dibilang, saudara ini sudah dikasih tahu, di sini nggak ada lowongan. Ya tapi saya pengen ngelamar Pak, terserah ada lowongan apa enggak, bukan urusan saya, itu urusan Bapak. Orang yang seperti itu adalah orang yang pantang menyerah. Saya ini pengalaman jadi CEO banyak perusahaan, saya menjadi komisaris beberapa BUMN, saya lihat anak-anak yang seperti itu justru yang akan sukses karirnya. Tapi kalau nggak diterima sekali sudah menyerah terus nangis, ya saya ngelamar ke sini nggak diterima, nggak bakat saya, orang nggak gitu akan jadi pecundang seumur hidup. Jadi kuncinya adalah jangan pernah menyerah pada apapun juga. Nah, etos yang kedua adalah kreatif. Ini saya lewati aja ya. Kreatif itu apa artinya? Kreatif adalah bisa menyusun banyak hal sesuai tadi. Bagaimana kita punya ide yang lain. Bahwa pemandangan itu nggak harus gunung. Banyak di antara kita coba kalau saya suruh gambar bebek, kayak apa bebeknya? Angka 2 gitu ya, nggak kreatif kan? Jadi bebek itu bisa macam-macam, itu namanya kreatif. Nah, yang berikutnya lagi adalah empati. Empati ini bagaimana kita wujudkan ramah dan empati ini. Saya menyampaikan empati itu dalam perilaku 5S yang harus dipraktekkan oleh para mahasiswa selama di Bina Dharma ya. S yang pertama adalah banyak senyum. Coba tersenyum. Nah, kalau lihat tersenyum kan seneng kan kita ya. S yang pertama adalah senyum. S yang kedua adalah biasakan kalau kita bertemu dengan seseorang kita sapa. Biasakan menyapa. S yang ketiga adalah biasakan kalau bertemu, ini kok slide-nya kok double ya. Biasakan bertemu juga bersalaman. Cuman sekarang lagi COVID nggak boleh salaman ya. Tapi kalau nanti sudah nggak COVID, biasakan kalau bertemu saling bersalaman. Yang keempat, kalau kita menghadapi apapun kita harus sabar. Banyak hal yang kita inginkan belum terpenuhi, harus sabar. Punya dosen yang galak, sabar. Karena kalau kita marah-marah dosennya juga tetap aja begitu kan. Jadi sabar, menghadapi kehidupan kita harus sabar. S yang kelima adalah selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Kalian kuliah di Bina Dharma, alhamdulillah saya bisa kuliah di Bina Dharma. Kalian tahu nggak? Ketika bersama-sama kalian lulus SMA, itu masih ada 2 juta anak Indonesia yang nggak bisa kuliah. Jadi ketika kuliah di Bina Dharma ya, alhamdulillah saya bisa kuliah. 2 juta yang lain tidak bisa kuliah. Ya, inilah 5S yang harus dipraktekkan, ya, yaitu senyum, sapa, salam, sabar, dan syukur. Oke, biar hafal, ikuti tangan saya dan kata-kata saya ya. Tangannya ke atas, diputar-putar. Oke, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Senyum. Tuh, masih ada yang ngantuk kan di belakang. Senyum di sini. Uy, senyum bukan gini lagi. Ulang lagi ya. Putar-putar lagi ya. Oke, senyum. Sapa. Salam. Sabar. Syukur. Ulang lagi, putar-putar lagi. Senyum. Sapa. Salam. Sabar. Syukur. Sekali lagi biar hafal, putar-putar lagi.
Nah, mulai besok dipraktekkan ya. Jadi ketemu sesama mahasiswa, ketemu dosen selalu praktekkan selalu prinsip 5S itu. Ada apapun di kampus, sabar. No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Gustav! Look at me and my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly